Toh yang di Raja tuh bukan tempat-tempat les, Ibu. Ngerti tuh, Bu sih. Tapi tempat-tempat nongkrong, Ibu. Nu di Raja teh ampun deh. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ari Budiman menjelaskan sejak 7 Mei 2015 lalu Retno sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMK di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Say hello dong. Wah, ada juga ini dari OPD juga ada. Ini dari SMA ya. Main non atau sih? Ulah main game online wae. Monitor terus, pastikan barudak ya, tabuh salapan malam ya, tos maronok ya, ayah di rumah ya, belajar istirahat dan kemudian bangun subuh ya, sholat subuh ya, olahraga dan siap-siap berangkat ke sekolah. Selamat malam dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik Wadidaw Awe-Awe. Sebelumnya seperti biasa Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada dulur-dulurku yang sudah mensupport dan menonton tayangan video Dik-Dik ya. Hatur nuhun pisan. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah pokok namanya. Nah, kali ini Dik-Dik mau menayangkan video tentang penerapan jam malam di Jawa Barat nih. Dan sudah diresmikan oleh Pak Deddy Mulyadi ya. Nah, ini ternyata ada kritikan nih dari Ibu Retno ya, yang mengkritik tentang programnya Pak Deddy penerapan jam malam di Jawa Barat. Kita langsung tonton saja ya tayangan videonya. Cekibrot. Untuk melindungi anak-anak ya, artinya anak-anak masih usia di bawah 18 dong berarti ya, 0 sampai 18 tahun. Nah, untuk anak-anak ini maka diberlakukan jam malam, tadi batasnya jam 20 ya. Tentu niatnya adalah melindungi anak-anak. Kedua, namun ini nampaknya karena Jawa Barat itu demikian luas ya, barangkali harus ada juga menurut saya adalah pendataan atau kajian dahulu terkait dengan aktivitas anak dan di beberapa yang berbeda. Misalnya antara di pedesaan, perkotaan mungkin beda ya. Lalu ada anak-anak yang misalnya mengikuti les. Biasanya mereka ikut les itu setelah jam pulang sekolah, mandi dulu, makan dulu gitu ya, baru kemudian setelah sholat, kemudian mereka les. Dan les itu macam-macam, tidak cuma pelajaran, tapi ada musik, juga ada olahraga yang memang mereka lakukan tuh kadang di atas jam 18. Nah, berarti anak-anak ini bagaimana gitu, ini perlu didata juga dan dipertimbangkan untuk yang misalnya berada pada wilayah perkotaan yang punya aktivitas seperti itu. Yang kedua adalah anak-anak yang mungkin dari keluarga tidak mampu. Mungkin mereka ini harus bantu keluarga. Misalnya ibunya jual pecel lele malam, atau ada aktivitas lain yang memang itu tuh malam jualannya atau pekerjaannya gitu. Jadi membantu orang tua. Nah, dalam hal ini bagaimana untuk anak-anak yang seperti ini, kan nggak mungkin juga disamaratakan. Jadi aturannya juga harus pengecualiannya apa saja gitu ya, termasuk anak-anak yang seperti ini. Nah, itu sih mungkin beberapa catatan ya. Dan yang kedua, kita kan juga nggak pernah bayangin misalnya mereka-mereka yang rumahnya emang sempit, kecil gitu ya, yang mungkin anak-anak ini memang nggak bisa, atau banyak loh anak dengan keluarganya yang tidur gantian karena di situ tuh kamar, dapur, dan lain-lain. Mungkin ini juga harus menjadi pertimbangan ketika misalnya mereka tidak boleh jam 8 itu di wilayah yang mana. Karena bisa jadi sempitnya rumah membuat mereka mungkin juga nggak terlalu tahan untuk duduk di dalam. Tapi ini gimana gitu ya pemberlakuan seperti ini. Itu sih mungkin yang diberi catatan juga ketika memperlakukan jam malam, karena nggak semuanya sama ya, apalagi Jawa Barat yang demikian luas. Tapi apapun ya, mungkin ini kan niatnya memang memberikan perlindungan kepada anak-anak. Dan kalau di dalam pun harus ada peran orang tua ya, kalau anak udah di rumah seperti apa. Nah, ini kan ketahanan keluarga yang kemudian berperan. Nah, itu tadi kritikan dari Ibu Retno. Katanya harus dikaji dulu. Aduh Bu, mun dikaji wae mah ngabeakeun anggaran Bu. Ngabeakeun anggaran Bu, mun dikaji wae mah ira hargawena.
Terus kata si ibu juga, bagaimana kalau misalnya ada anak pas di jam malam yang ngebantuin orang tuanya jualan. Pan aya orang tuana bu didinya teh ka kontrol bu. Aduh kumaha si ibu mah. Jadi teu nyambung kieu bu. Aduh. Terus kata si ibu Retno tadi, kan ketika ada anak yang melakukan kegiatan, ada kegiatan tuh di jam malam seperti les, itu bagaimana? Atuh bu, dampingi ku kolotna bu, mun les mah ulah sorangan. Toh yang dirajia tuh bukan tempat-tempat les ibu, ngerti tuh bu sih. Tapi tempat-tempat nongkrong ibu, nu dirajia teh ampun deh. Si ibu mah tempat-tempat nongkrong bu, nu dirajia teh lain tempat les nyaute bu. Jadi mengantisipasi terjadinya tawuran di malam hari bu. Aduh si ibu mah lieur aing. Nah ini ternyata Ibu Retno ini pernah dipecat oleh Bapak Ahok, pernah menjabat jadi kepala Kepsek juga di sekolah itu. Kita tonton nih tayangan videonya. Aduh, ampun aing. Ke informasi lainnya pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memecat Retno Listiarti sebagai Kepala SMA Negeri 3 Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemecatan ini dilakukan atas perintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ari Budiman menjelaskan sejak 7 Mei 2015 lalu Retno sudah tidak lagi menjadi kepala sekolah. Retno dikembalikan menjadi guru di SMA Negeri 13 Jakarta Utara. Sebelumnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapat laporan Retno tidak mengambil naskah soal ujian nasional di sekolah Suprayon. Padahal itu adalah tanggung jawab kepala sekolah. Retno diberhentikan bersama 4 kepala sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta. Selanjutnya Retno digantikan Ratna Budiarti sebagai Kepala SMA Negeri 3. Nah itu dulurku, ternyata Bu Retno pernah dipecat oleh Bapak Ahok. Nih lebih detailnya dan lebih jelasnya kita tonton nih tayangan dari video Pak Dedi ya, yang tentang penerapan jam malam. Nih biar tidak gagal paham. Aduh, aing ampun deh. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMK di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah. Buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Dedi ya, sangat jelas dan detail tentang penerapan jam malam. Jadi Pak Dedi juga sudah menjelaskan di situ ketika ada kegiatan, ada anak misalnya lagi mencari nafkah gitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan bisa didampingi juga sama kata Pak Dedi tadi ya. Terus dan Pak Dedi juga bilang ketika ada anak yang melakukan kegiatan di jam malam seperti les tadi, udah dijelasin sama Pak Dedi harus didampingi sama orang tuanya, itu tidak apa-apa ya guys. Jelaskan ya penjelasan dari Pak Dedi, oke. Nah ini ada Om Jen nih yang sedang keliling nih mengikuti penerapan jam malam, sedang mengikuti razia nih bersama rekan-rekannya pokoknya mah. Kita tonton ya. Saya Om Jen sama dari kepala sekolah. Ya, semua. Say hello dong. Semua. Ada juga ini dari OPD juga ada. Ini dari SMA. Ya. Ini dari mau ngapain kita?
Razia malam mau operasi karena malam ini adalah pemberlakuan jam malam, nggak boleh setelah jam 9 anak-anak sekolah keluyuran. Tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, ya. Nggak boleh sampai jam 4 pagi. Semangat kita? Semangat. Kita mulai operasi? Ya. Awas, jangan ada yang ketangkep. Ada yang jadi kena razia ya. Cepat-cepat pulang nih, mumpung belum jam 9. Nah, itu tadi video dari Om Jen ya. Pak Om Jen juga di situ melibatkan Satpol PP tuh, kepala sekolah dan yang lain-lain tuh. Om Jen sedang merazia tempat-tempat nongkrong di Jawa Barat. Dan ini juga ada Teh Putri nih yang ngikutin nih razia, mengikuti kegiatan Pak Dedi. Nih kita tonton nih Teh Putri ini. Assalamualaikum. Mencari pelajar SMP SMA. Belajar Bu, belajar. Serius Bu, sampai guru. Demi Allah itu. Di mana? SD Bu. SD. Nah, eta kelas itu bener. Pulpen Bu, pulpen. Saha ini bacaan orang. Mami Abi Bu. Nurdin nuju main naon eta ngisi. Ulah main game online wae. Nyari pelajar SMA masih ada nggak? Ada ya. Udah pulang ya. Ini udah. Kalau ada yang SMA, SMP di atas jam 9 tanpa orang tua, benar. Ini pelajar ini. Berarti catat nih. Nah, jangan diterima ya, suruh pulang ya, kecuali sama ibu bapaknya nggak apa-apa. Ini apa? SMK 1. SMK. Sama siapa kesini? Sendiri. Ngapain? Makan doang. Oh, Pulang, enggak beda. pulang. Ini rumahnya di mana? Di mana Raja? Jauh aman. Nah, itu Teh Putri, Wakil Bupati Garut yang sedang sidak ke tempat makan nyari anak-anak SMA. Dan ternyata ada tuh tadi anak SMK yang terkena razia. Langsung disuruh pulang tuh sama Teh Putri. Nah, kegiatan ini mudah-mudahan sangat efektif ya untuk para pelajar di Jawa Barat. Oke, kita tonton lagi nih dari Pak Sekda yang sedang muter mengikuti kegiatan penerapan jam malam. Pak Sekda ya. Ya, Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Teureun ti isuk ya Pak Bupati. Isuk cerita. Malam ini saya sedang berada di alun-alun Majalengka. Siap. Ya, setelah Tepat jam 8:25. Ya. Biasanya tempat inilah tempat kumpulnya anak-anak. Dan ternyata surat edaran Pak Gubernur sangat efektif jam malam untuk anak sekolah. Dibuktikan hari ini, silakan Pak dipantau, dilihat, dimonitor ke belakang kosong. Biasa di sini tempat kumpul anak-anak. Ya, bukan karena pada Pak Sekda, enggak dikondisikan. Enggak dikondisikan sama kali Pak. Ini spontan. Spontanitas. Ya, kebetulan baru saja kami mengikuti acara dengan Pak Menteri PKP di Majalengka ya. Dalam rangka ngagederkeun KPR bersubsidi. Ya, dan sekaligus program rumah tidak layak huni. Kan begitu ya? Siap, betul. Nah, dan kami luangkan waktu untuk keliling Kota Majalengka. Nah, ini sama Pak Bupati, sama Pak Wakil Bupati. Siap. Ada Pak Kepala Sekolah SMA 2 juga di belakang ya. Dan ternyata surat edaran ya Pak Gubernur terkait dengan jam malam peserta didik ya, efektif. Ya sangat efektif. Mudah-mudahan ini konsisten Pak Bupati. Tidak dikondisikan Pak Gubernur. Sama sekali tidak. Ya, tapi yang jelas suratnya kami edarkan, tidak lanjuti dan disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Desa. Tapi kena dikawal terus nih. Insya Allah siap. Ya. Tegak lurus. Ya, kena dikawal terus, dimonitor terus, pastikan barudak, ya, tabuh salapan malam, ya tos maronok, ya, ayah di rumah, ya belajar istirahat, dan kemudian bangun subuh, ya sholat, ya olahraga dan siap-siap berangkat ke sekolah. Ya, jalan kaki alias lempang ke sekolah. Ame sehat. Ame tulangna kuat. Ya. Untuk keropos.
Jadi serius itanya Oh, Pak serius. Bupati. Serius. Bisa dikondisikan ku Pak Bupati ngahaja barudak kade ulah kada yuk gitu nya. Asli ya. Asli. Nah, ya Saya mudah-mudahan. Saya juga tidak tahu Pak Sekda mau on the spot ke lapangan. Iya di dadak Pak Bupati kayak kaget. Ada ruas oke kaget. Biasanya ngumpul banyak di sini. Terima kasih luar biasa. Siap. Menjalengka. Jadi tadi di dadak Pak Bupati hoyong ningali alun-alun. Di mana barudak biasa nongkrong daun alun. Langsung ke alun-alun ternyata di dia budak nongkrong ayeuna. Sepi. Ya. Nah, aman. Ya, Pak Dedi. Harieun barudaknya benar. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan efektif dan bermanfaat untuk Ya, anak-anak. kanggo kemajuan anak-anak. Dan jangan lupa warga masyarakat ya, surat edaran Pak Gubernur terkait dengan jam malam untuk peserta didik semata-mata untuk kepentingan anak dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita harus melindungi anak dalam pengertian yang sesungguhnya, mikanya budak, lainnya kedulang. Oh, Kan begitu ya? Siap, betul banget. Setuju Ya, banget. atur nuhun. Nuhun. Ya, Hatur pas. Ya, mungkin gitu aja ya, dulur-dulurku. Mudah-mudahan kegiatan ini konsisten berjalan terus ya. Dan mudah-mudahan banyak perubahan buat para pelajar di Jawa Barat ya. Tentang penerapan jam malam ini. Oke. Terima kasih dulur-dulurku yang sudah menonton. Hatur nuhun pisan pokok namanya Sampurasun.